Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pembagian harta warisan. Mata kuliah fikih mawaris. Sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, sebelum UTS kita sudah banyak mendiskusikan terkait tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang terkait dengan warisan. Nah, sebelum kita memasuki teknisnya, ini setelah UTS, kita perlu menjelaskan dulu ini secara singkat tabel umum pembagian harta waris. Ini adalah tabel secara umum yang kita kaji kemarin. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan pembacaan umur kitab. Semoga diskusi kajian pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala hadihis sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Nah, ini adalah tabel umum pembagian harta waris. Ini perlu kita jelaskan. Saya jelaskan dulu sebelum kita nanti masuk kepada teknisnya. Ini adalah jumlah para ahli waris. Kemarin sudah kita bahas total jumlah ahli waris adalah 25. Ini ya, 25. 15 orang itu dari golongan laki-laki. Ini 1 sampai 15 ini adalah golongan laki-laki. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah golongan dari perempuan, ya. Ya, perempuan. Itu secara umum. Kalau dibagi lagi, ahli waris itu terbagi menjadi 2. Ini yang pertama, ahli waris yang mendapat bagian pasti. Istilahnya ashabul furud, yaitu semua ahli waris perempuan kecuali tuan perempuan yang memerdekakan atau sayyid yang memerdekakan budaknya. Jadi golongan perempuan ini, para perempuan ini adalah ashabul furud yang mendapat bagian pasti. Ini asalnya ya. Artinya mendapat bagian pasti itu dia 1/6, contohnya ini ya, 1/2, 1/2, ini pasti, artinya bagiannya itu pasti tertentu. Jadi tertentu. Ini pokok asal ya, asalnya, dasarnya semua golongan perempuan kecuali sayyid perempuan itu adalah ashabul furud yang mendapat bagian pasti. Itu yang pertama. Bagian yang kedua yaitu ashabah. Jadi ada 2 ya. Ahli waris ada 2, ashabul furud, kemudian ashabah. Apa itu ashabah? Yaitu ahli waris yang mendapat bagian sisa. Siapa saja? Yaitu ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Jadi semua laki-laki ini adalah ashabah kecuali suami ini ya,
dan saudara seibu. Nah, kecuali dua orang ini. Asobah artinya dia mendapatkan sisa ya, sisa dari harta warisan. Sisa dari harta warisan. Jadi bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, bisa jadi tidak ada sama sekali karena sisa. Jadi menunggu yang ashabul furud dulu dibagikan, sisanya maka diberikan kepada ahli waris ini. Itu ya ketentuannya ya. Ini ya. Dua catatan ini, ashabul furud dan ashabah. Nah, kemudian catatan yang kedua ini keterangan urutan penyebutan tersebut juga merupakan urutan hak waris. Artinya urutan teratas dapat menggugurkan hak warisan urutan yang di bawahnya. Menggugurkan yang di bawahnya jika urutan di atasnya ada. Jadi yang asobah itu berurutan ya. Kalau anak laki-laki ada, maka asobah yang di bawahnya itu gugur, mahjub ya, terhalang itu ya, terhalang. Jadi satu, namanya asobah itu satu. Kecuali nanti asobah bil ghair ya, asobah bersama. Jadi kalau anak laki-laki tidak ada, maka pindah kepada cucu laki-laki. Kalau ini tidak ada, pindah kepada ayah. Ayah tidak ada, pindah ke kakek. Jadi berurutan. Yang asobah ini berurutan, sisa ini berurutan. Kalau yang ashabul furud tidak, ya ini dapat ini sudah, ini dapat ini sudah. Tapi kalau asobah itu berurutan, menggugurkan yang di bawahnya, menghijab atau memahjub yang di bawahnya. Itu keterangan yang pertama. Pengecualian ini keterangan yang kedua, jika ayah atau kakek digugurkan karena ada anak laki-laki ini ya. Tadi kan ada anak laki-laki. Maka ayah dan kakek harusnya gugur di pengecualian. Maka ayah atau kakek berubah menjadi golongan yang mendapat bagian pasti, yaitu 1/6. Jadi ayah dan kakek ini berubah statusnya menjadi ashabul furud, mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki ya, jika ada anak laki-laki. Ini pengecualiannya ya. Ini hanya dua orang ini, makanya ayah dan kakek ini juga disebutkan zul ashab, punya dua macam, bisa asobah, bisa ashabul furud. Asobah ketika tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka menjadi ashabul furud, yaitu 1/6 ayah dan kakek. Itu ya. Pengecualian yang kedua, jika kakek dan saudara berkumpul, maka saudara tidak gugur karena ada kakek. Ada bab tersendiri kemarin itu ya. Apa itu ketika kakek berkumpul dengan saudara, itu ada bab tersendiri. Kemudian yang keempat, ashabah bin nafsi, apa itu? Adalah ashabah yang hak waris ashabahnya sejak semula dimiliki oleh dirinya mereka sendiri. Jadi memang bagian asalnya ya ashabah. Ya, dia memang ashabah bagiannya. Itu ashabah bin nafsi. Ya. Kemudian ashabah bil ghair. Ini ashabah bil ghair adalah orang yang hak waris ashabahnya disebabkan orang lain, bukan muncul dari diri mereka sendiri. Yang dimaksud orang lain di sini adalah saudaranya sendiri. Jadi ketika anak perempuan berkumpul dengan anak laki-laki, maka anak perempuan ini berubah menjadi ashabah bersama, ashabah bil ghair, ashabah bersama dengan anak laki-laki ya. Jadi asalnya anak perempuan ini setengah bagiannya, tetapi karena ada saudaranya, maka berubah menjadi ashabah bil ghair ya, ashabah bersama dengan anak laki-laki, namanya ashabah bil ghair. Kemudian ashabah ma'al ghair. Ashabah ma'al ghair apa itu?
yaitu ashabah orang-orang yang hak waris ashabahnya disebabkan orang lain, bukan saudaranya sendiri. Bedanya bukan saudaranya sendiri. Kalau tadi bil ghair sebab saudaranya sendiri. Kalau ma'al ghair bukan sebab saudaranya. Ini contohnya saudari seayah. Saudari seayah ini asalnya setengah bagiannya. Dia menjadi ashabah bil ghair jika ada saudaranya yang lain, ya, berkumpul dengan saudara seayah. Dia menjadi ashabah ma'al ghair, berubah statusnya ashabah ma'al ghair jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Ini ya, berubah-berubah. Jadi itu ketentuannya. Ini saya kira paham. Nah, kemudian catatan yang ketiga, jika ahli waris dari laki-laki ada semua, maka yang dapat warisan hanya ayah, suami, dan anak. Kalau ini semuanya ada, 25 orang ini dari laki-laki, 15 orang ini ada semua, maka yang dapat warisan ayah, suami, dan anak. Yang lain gugur, ya. Sementara dari perempuan, jika ada semua 10 orang itu, maka yang dapat hanya ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari sekandung. Kalau semuanya ada, 25 orang ini ada, maka yang dapat hanya 5 orang. Ini ya, suami atau istri, ayah, ibu, dan anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini perlu dipahami catatan-catatan ini, skema ini. Nah, sekarang kita coba praktek contoh. Nah, biar gampang kita coba contoh. Misalnya ini, contoh ke-1. Harta warisan 24 juta, ya. Ahli warisnya yaitu bapak, ibu, dan anak, dan 2 anak laki-laki. Jadi ada 3 ahli warisnya, ya. Ada ayah, bapak, ibu, dan anak laki-laki. Nah, setelah ketemu, maka kita tentukan bapak ini dapat berapa. Maka kita lihat di tabel. Lihat di tabel, bapak ini dapat berapa jika ada anak laki-laki dan ibu. Kita tinggal lihat ayah ini. Ayah, nah ini ya. Ayah ashabah bin nafsi, ya kan? Tetapi jika ada anak, ini tadi itu, jika ada anak laki-laki maka berubah menjadi 1/6. Maka ayah dan bagiannya adalah 1/6, ya. 1/6. Nah, tinggal masukkan. Kemudian ibu berapa bagiannya kita lihat di tabel. Nah, ibu dia mendapat 1/3 jika tidak ada anak laki-laki, perempuan, tidak ada 2 atau lebih saudari sekandung. Tadi ada anak, berarti ibu bagiannya 1/6 jika ada anak laki-laki atau perempuan, ya. 1/6. Nah, maka kita masukkan ibu 1/6, ya. Kemudian 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki, kita lihat anak laki-laki ashabah, ya. Jadi tinggal masukkan ashabah. Nah, itu sudah ketemu. Ashabah nanti dibagi 2, sisa dari bagian ini dibagi 2. Nanti kita ada teknis cara menghitungnya. Kelompok berikutnya. Ada mumasalah, ada istilahnya asal muasal, asal pokok asal. Nah, itu nanti. Jadi tinggal ini. Yang penting kalau kita paham, sudah bisa memasukkan data ini, sudah jelas bisa. Tinggal ini dah, ya. Jadi ini. Kita coba lagi contoh kedua. Ini yang lebih banyak lagi. Ahli warisnya, harta warisannya 24 juta. Ahli warisnya istri, ibu, ayah, dan 2 anak laki-laki. Lalu kita lihat di tabel. Istri ini dapat berapa? Kita lihat. Istri
istri. Nah, ini istri mendapat 1/4 jika suami tidak punya anak laki-laki sampai ke bawah, ya, baik anak sendiri ataupun anak tiri. Ya, ini lihat, tadi ada anak kan? Ya, ada anak. Oh, berarti bagian yang kedua yaitu 1/8 karena ada anak. Nah, ya. Maka dia bagiannya 1/8. Maka masukkan 1/8. Kemudian ibu. Jadi ini yang penting. Kalau kita sudah bisa memasukkan bagiannya, maka ke belakang bisa. Ibu. Ibu, kita lihat ibu bagiannya ini. Kalau tidak ada anak laki-laki 1/3. Kalau ada anak, ya, maka bagiannya 1/6. Maka ibu bagiannya 1/6. Bapak tadi sama ya, ada anak ya. Maka asalnya ashabah, karena ada anak maka menjadi bagian ashabul furud, yaitu 1/6. Nah, kemudian anak laki-laki ini ashabah, ya, ashabah. Nah, sudah ketemu sudah. Kalau seperti ini tinggal langkah berikutnya, gampang sudah. Ini yang paling sulit adalah langkah ini. Bagiannya berapa itu yang menentukan. Ya, kalau sudah ketemu siapa yang terhijab, siapa yang mahjub, siapa yang dapat, berapa bagiannya ketemu benar, maka menghitungannya mudah sudah. Saya kira itu ini penjelasannya. Mohon dipahami lagi tabel ini ya. Selamat kita kaji berikutnya di kelompok selanjutnya ya. Demikian penjelasan diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.